Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan, berbahagialah yang melaksanakannya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan, berbahagialah yang melaksanakannya. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan, berbahagialah yang melaksanakannya. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari hukum-Mu. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan, berbahagialah yang melaksanakannya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Silakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, dan orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup di dunia dibatasi oleh waktu. Hidup sesudah kematian, sebagaimana yang kita yakini, adalah kehidupan yang kekal yang tidak dibatasi oleh waktu. Dalam Kristus, kita percaya bahwa kehidupan di dunia dan kehidupan sesudah kematian, kehidupan yang abadi di surga adalah satu kesatuan, dan tidak ada lain selain yang namanya kehidupan. Selamat malam untuk kita semua, keluarga yang hadir di sini, semua keluarga, sahabat kenalan yang mengikuti misa secara online. Beberapa hari yang lalu, saya melihat berita di media sosial, yaitu di mana di Keuskupan Agung Merauke, di bagian timur wilayah Indonesia, paling timur, itu Bapak Uskup Monsinyur Kanis Mandagi diresmikan sebagai Uskup Agung. Dan dalam motonya,
dia mengangkat moto Nil Nisi Christum, yang artinya tidak ada lain selain Kristus. Dia mengatakan bahwa tugas penggembalaannya sebagai uskup di Keuskupan Agung Merauke semata-mata hanya bergantung pada Kristus. Dan dia mengajak agar seluruh umat di keuskupannya itu menjadikan Kristus sebagai pusat, menjadikan Kristus sebagai yang utama, menjadikan Kristus sebagai penopang, bahkan menjadikan Kristus sebagai penghibur dan solusi atas sebuah permasalahan yang dihadapi. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai pusat hidup? Apakah Anda sudah merasakan bahwa Kristus itu yang membuat hidup Anda menjadi bermakna? Untuk sebagian orang, itu merasa bahwa hidupnya bermakna ketika dia bisa mendapatkan kekayaan yang banyak. Sebagian yang lain merasa bahwa hidupnya akan bermakna ketika dia mempunyai relasi yang banyak. Dia dikenal oleh banyak orang. Banyak orang yang merasa bahwa hidupnya akan bermakna ketika dia bisa menikmati kesenangan selama dia menjalani hidup di dunia. Dan ada yang merasa bahwa hidupnya akan bermakna ketika dia mendapatkan status, jabatan, dan sebagainya. Semuanya orang ingin mencari makna hidup selama dia menjalani hidup. Ingin agar supaya hidupnya berharga. Tetapi ketika orang hanya semata-mata mencari makna hidup selama dia hidup di dunia, sesungguhnya dia kehilangan arti hidup. Dalam arti apa? Kalau dia hanya memfokuskan hidupnya, berusaha memaknai hidupnya selama dia hidup di dunia, artinya bahwa hidupnya itu akan berakhir. Dan ketika kematian datang menghadapinya, dia akan merasa bahwa hidupnya akan kehilangan segala-galanya. Akan merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi. Berhadapan dengan peristiwa kematian ditinggalkan oleh orang yang terkasih, dan semua pengalaman kematian yang selalu ada di hadapan kita, itu mengajak orang untuk berefleksi kembali tentang arti dan makna hidupnya di dunia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengimani Kristus, itu yakin sepenuhnya bahwa kehidupan di dunia itu adalah suatu persiapan untuk kehidupan yang kekal. Sehingga mereka merasa bahwa hidupnya akan menjadi berarti ketika mereka sepenuhnya bergantung pada Kristus, di mana menjadikan Kristus sebagai yang utama. Jadi seperti Nil Nisi Christum, tidak ada lain selain Kristus. Karena dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus meyakini bahwa kehidupan di dunia dan kehidupan sesudah kematian itu adalah suatu kesatuan. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan bersama bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambaran yang Allah yang kelihatan, yang sulung, yang lebih utama. Dia telah diciptakan karena dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Orang yang percaya kepada Kristus meyakini bahwa melalui Kristus jalan kepada surga itu telah dibuka. Lewat sengsara dan kematian Yesus, jalan kepada Allah itu telah dibuka. Sekat yang memisahkan kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kematian, kehidupan yang abadi bersama Bapa di surga, itu dibuka oleh Yesus melalui sengsara dan wafatnya. Dan itulah yang diyakini oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga apa? Sehingga semua orang yang menjadikan Kristus sebagai pedoman hidup, menjadikan Kristus sebagai
sebagai yang utama dalam hidup, itu berusaha agar hidupnya itu sepenuhnya diterangi oleh terang Kristus. Berusaha agar Kristus itu menjadi pusat dari hidupnya. Karena mereka percaya bahwa Kristus satu-satunya yang membuat kehidupan di dunia dan kehidupan sesudah kematian itu adalah menjadi satu kesatuan. Bahwa ada jaminan, Kristus memberikan jaminan bahwa sesudah kehidupan di dunia, orang yang berusaha hidup menjaga imannya kepada Bapa dan berusaha melaksanakan sabda Tuhan, menjadikan Yesus sebagai yang utama, itu mendapat jaminan bahwa sesudah kematian mereka tidak akan kehilangan kehidupan. Mereka tetap memiliki kehidupan. Dan itulah yang diyakini oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kehidupan di dunia adalah bagian dari kehidupan yang abadi. Kehidupan dunia seringkali dikatakan sebagai persiapan untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia adalah persiapan untuk kekekalan. Dan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus itu mengisi hidupnya di dunia sebagai persiapan untuk kekekalan. Mereka mengisi hidupnya dengan mengikuti apa yang Yesus sabdakan. Dalam bacaan Injil kita dengarkan bersama bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum." Yesus memberikan jaminan kepada para muridnya bahwa ketika orang berusaha untuk senantiasa membangun relasi dengan Tuhan, dengan Bapa, untuk senantiasa menjaga relasinya dengan Bapa, dia memiliki jaminan untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa yang berusaha dalam menjalani hidupnya di dunia, yang adalah persiapan untuk kekekalan, dengan berusaha hidup semakin hari, berusaha semakin serupa dengan Yesus, dalam tindakan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dan berusaha melaksanakan sabdanya, memiliki jaminan untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya akan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus, itu memiliki pegangan dalam hidup, memiliki moto dalam hidup, yaitu Nil Nisi Christum. Tidak ada lain selain Kristus. Karena mereka percaya bahwa dalam Kristus, kehidupan di dunia dan kehidupan sesudah kematian itu adalah satu kesatuan. Hal itu yang menjadi alasan kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Bersama dengan keluarga, istri, anak, ayah, ibu, kenalan dari saudara kita yang terkasih. Kita berkumpul bersama karena kita meyakini bahwa saudara kita itu tidak mati. Saudara kita itu tetap hidup. Saudara kita itu hidup dalam keabadian. Dia telah menyelesaikan bagian, yaitu hidup persiapannya di dunia. Dan dia telah dipersatukan oleh Kristus yang dia imani dalam kehidupan yang kekal. Dan itulah yang membuat kita datang berkumpul di sini. Kita boleh berkumpul, berdoa bersama, menyatakan cinta, karena walaupun kita sudah terpisah secara fisik, tapi kita percaya bahwa kita semuanya tetap hidup. Di dalam Kristus tidak ada kematian, di dalam Kristus yang ada adalah kehidupan, dan kehidupan yang abadi. Dan pada kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama, saling menyatakan cinta. Berapa waktu yang lalu, saya mengalami pengalaman yang sama dengan yang dialami oleh keluarga. Ditinggalkan oleh mama terkasih. Di umur yang kalau dikatakan masih belum terlalu tua juga. Berhadapan dengan pengalaman kematian tentu meninggalkan kesedihan, meninggalkan luka, meninggalkan perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang selalu mendengarkan sabdanya,
itu merasa sungguh-sungguh diteguhkan, merasa tidak kehilangan harapan, merasa bahwa perjumpaan dengan orang yang kita kasih yang telah mendahului kita itu hanyalah bersifat sementara. Jadi misalnya seperti ketika saya mau meninggalkan, diminta untuk pergi tugas ke tempat yang jauh, mau berpisah dengan orang tua, dengan papa dan adik-adik, ketika mereka mengantar saya ke bandara, itu mereka menangis. Ya, mereka menangis karena berpikir bahwa kita akan berjumpa dengan. Ya, seperti itu juga kesedihan yang kita alami ketika kita ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Kita menangis karena kita akan berpisah dengannya. Tetapi suatu kali ketika akhirnya saya telepon dengan keluarga, saya video call, ada senyuman juga di situ, ada sukacita. Ada sukacita yang saat itu dirasakan, ya, sukacita yang dirasakan karena kita saling mengungkapkan cinta, kita saling merindukan satu sama lain. Dan saya rasa itu seperti itulah yang kita buat hari ini. Keluarga mau menyatakan cinta kepada Bapa terkasih, kepada suami, kepada ayah, kepada anak terkasih lewat kebersamaan kita. Dengan kita berdoa bersama, sesungguhnya kita mau saling menyatakan cinta, bahwa kita masih mencintai satu dengan yang lain. Tapi kita yakin bahwa perjumpaan kita di dunia, perjumpaan kita, perpisahan kita itu hanya sementara waktu saja. Dalam Kristus kita meyakini bersama bahwa persatuan dengan saudara terkasih akan kita alami ketika kita semua juga sampai pada titik yang sama, akan beralih dari kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita senantiasa boleh memaknai hidup yang kita jalani sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, dengan senantiasa menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Nil nisi Kristum. Tidak ada lain selain Kristus. Kita percaya bahwa setelah kita yang berusaha dalam jatuh bangun, perjuangan untuk mengikuti Kristus, untuk menjadikan Kristus sebagai hidup kita, kita akan sampai pada titik yang sama, di mana Kristus akan menjadi pengantara bagi kita, akan menjadi pintu masuk bagi kita semua untuk pada akhirnya boleh menikmati kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang paripurna, di mana kita boleh mengalami bersama kebahagiaan yang abadi bersama Bapa. Semoga kita boleh menjadikan moto dari Bapak Uskup ini juga menjadi moto kita. Nil nisi Kristum. Tidak ada lain selain Kristus. Semoga demikian. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, merenungkan bersama sabda Tuhan yang baru kita dengarkan bersama. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu bersama dalam doa umat. Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhir juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam doa dan permohonan kepada Bapa. Bagi keselamatan jiwa Bapak Vincentius Hendy Junaidianto, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, Bapak Vincentius Hendy Junaidianto dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang sedang berduka cita, semoga Kristus penghibur orang yang berduka cita, menghapuskan air mata serta duka cita dari hati orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan sanak saudara mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Semoga semua orang yang percaya kepada Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Kristus penyelamat kita menghancurkan kekuasaan dosa, supaya kita juga layak menerima hidup abadi bersama Dia. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami yang masih dalam peziarahan hidup ini. Anugerahilah kami semua dengan damai-Mu yang sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, bagian persiapan persembahan. Kita persatukan segala doa dan permohonan kita dengan persembahan roti dan anggur, persembahan tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan, kuangkat jiwa bagimu. Angkat jiwa bagimu, ku buka hati, jagalah daku, ku berserah padamu, melangkah dalam jalan-jalanmu. Tuhan penyelamatku, Engkau ku tunggu siang dan malam. Tuhan ingatlah aku, belas kasih-Mu sukacitaku. Ku angkat jiwa bagimu, ku buka hati, jagalah daku, ku berserah padamu, melangkah dalam jalan-jalanmu. Tuhan kerinduanku, ku ingin tinggal di rumah Allah. Tuhan pandanglah aku, hanya Engkaulah perlindunganku. Ku angkat jiwa bagimu, ku buka hati, jagalah daku, ku berserah padamu, melangkah dalam jalan-jalanmu. Tuhan penyelamatku, Engkau ku tunggu siang dan malam. Tuhan ingatlah aku, belas kasih-Mu sukacitaku. Ku angkat jiwa bagimu, ku buka hati, jagalah daku, berserah padamu, melangkah dalam jalan-jalanmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan, roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu, Bapak Vincentius Hendy Junaidi Yanto. Bersama dengan keteguhan hati, kami yang percaya akan belas kasih-Mu, kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, juga hamba-Mu, Bapak Vincentius Hendy Junaidi Yanto, yang telah 1000 hari menghadap-Mu ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah kita mengerahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih,
Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Vincentius Hendy Junaidianto, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kami. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Saling berikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Katakan pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi saudara-saudara yang mengikuti secara online, mari kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu
lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan 1000 hari hamba-Mu, Bapak Vincentius Hendy Junaidianto, berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini, kami bertekun dalam iman, harapan, dan kasih, dan saudara kami, Bapak Vincentius Hendy Junaidianto, boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih melanjutkan perziarahan di dunia. Semoga kami siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi untuk memperingati 1000 hari berpulangnya Bapak Vincentius Hendy Junaidianto sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan lagu O Bunda yang Berbelas Kasih. Oh Bunda yang berbelas kasih, Maria doakan kami, menghibur dalam derita. Maria doakan kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bersamamu memandang salib, Maria doakan kami untuk pahami makna derita.
saksi Yesus pemenang. Maria doakan kami, antar pada pemberi hidup. Maria doakan kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Terima kasih untuk Romo Allen, terima kasih untuk yang hadir, dan juga terima kasih untuk yang mengikuti secara online yang telah mendoakan almarhum Vincentius Hendy Junaidianto. Kita yang di dunia ini semoga juga kita selalu didoakan dan kita terus ya hidup yang seperti tadi Romo bilang ya, maksudnya kita untuk Kristus gitu ya. Jadi ya kita terus berpengharapan dan juga terus percaya sama Tuhan, dan kita juga terus minta kekuatan sama Tuhan gitu. Itu yang apa ya? Ya yang aku alami sih selama ini gitu. Jadi ya sekali lagi mengucap syukur, terima kasih untuk setiap doanya dan juga untuk setiap waktunya dan kehadirannya yang telah mengikuti misa 1000 harinya ini. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih ya teman-teman semua. Oh ya, ada Suster Agusta, terima kasih juga ya Suster yang telah ikut join. Saya nggak bisa lihat satu-satu. Terima kasih pokoknya Sama, Bu. semuanya. Ya, terus siapa lagi? Oh ya, Mami, aku nggak bisa lihat soalnya. Mami ada yang disampaikan nggak, Mami? Mati. Itu juga. Nah, aku pindah aja. Mati ya toh, nanti selalu nggak lihat. Ya udah, ada siapa lagi ya yang ada dari mana sih? Morinnya mana morinnya? Ada nih, Morin sini mau sini temenin Mami. Mami mau bicara sesuatu nggak, Mam? Di unmute aja, Mam. Nggak usah lah, Lina, nggak usah. Oh ya udah, terima kasih semuanya. Ada lagi nggak? Ada ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Cilisti, siapa? Carol, thank you. Suster, Ciul dari Surabaya, Leni, Rista, Kelvin, Grita, Brother Sister, Emmanuel, Kristi, semua, Nining, teman kantor, terus ada siapa lagi ya? Yesiska, Eli, Kociang, ada Kimi, ada Gwen. Terima kasih ya semuanya teman-teman yang udah mendoakan. Terus siapa lagi? Vera, ada siapa lagi ya? Amuy, ya Rista, Sheni, Kobudi, Gustan, thank you servisnya. Terus Agung, makasih ya Agung, sama Ika, thank you. Elis, ya Kelvin, Grita, Kristi, Oka, thank you. Terus Yunti, thank you ya Yun.
Ya udah, thank you semua ya. Thank you, Ci. Thank you. Berarti selamat malam. Ini nggak foto ya? Selamat malam semua, Morin. Thank you ya Tuhan berkati ya. Hai Mewa, thank you Me. Thank you, Cilina. Iya. God bless you. Bless you, thank you. Bye. Hey, Cecep. Hai. Hai Michelle. Bye. Thank you. Bye bye. Bye Beta. Mama. Bye. Iya, thank you ya semuanya. Bye. Bye, thank you.